Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Halo sahabat inspiratif semuanya. Senang kali ini rasanya saya kembali lagi dapat menemani sahabat inspiratif dalam acara Karomah, kajian Ramadan penuh hikmah, yang mana kita mengambil tema yakni keutamaan malam nuzulul Quran, di mana kita akan ditemani oleh ustazah cantik kita, ustazah muda dan cantik, yakni Ustazah Zakiatus Solihah. Boleh teh memperkenalkan dirinya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Terima kasih kepada Teh Sofia dan sahabat inspiratif. Perkenalkan, nama saya Ika Zakiatus Solihah. Sering dipanggilnya boleh Teh Zakia atau Teh Iik ya, yang sering dikenal. Kesibukan saya yaitu mengajar di Pondok Pesantren Darul Ihsan, dan juga kebetulan kan di sana tuh pondoknya masih ada yang ini ya, yang non mukim gitu. Yeah. Dan kebetulan juga Teh Sofia ini adalah alumni dari pondok sana. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Faiz yang telah mengundang saya untuk mengisi di acara Rumah Inspiratif ini ya. Iya. Dan kebetulan juga Pak Faiz ini merupakan sahabat atau guru bersama dengan teteh ipar saya atau Bu Ila Kholilah nih. Jadi ketika beliau ini mengundang saya dan banyak berbincang, oh ternyata masih orang-orang terdekat gitu Teh Sofia. Iya benar. Dan alhamdulillah ya, alumni dari pondok sana sekarang sudah lebih maju. Ya. Teh Sofia nih udah keren nih ilmunya nih, Masya Allah. diperluaskan nih. Semangat teruslah ya. Kan tema kita ya Ustazah, Iya. yaitu keutamaan malam nuzulul Quran. Apa sih malam nuzulul Quran itu Teh? Ya. Tema pada hari ini adalah keutamaan malam nuzulul Quran. Nah, sebelum kita masuk kepada malam nuzulul Quran nih, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu Al-Quran? Iya. Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Iya benar. Qara'a yaqra'u Quran, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan secara terminologinya ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur atau secara mutawatir nih. Jadi dari kata qara'a yaqra'ul Quran ini, di situ kita kilas balik mengenai sejarahnya. Pada saat itu Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ya. Iya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata malaikat Jibril, Iqra, sampai 3 kali, Iqra. Sedangkan Nabi Muhammad ini sangat menggigil tuh ketika waktu itu. Di situ pada saat itu juga yang dimaksud, lalu dilanjutkan nih sampai ayat kelima itu, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidak mengerti maksudnya itu apa. Dan di sini kata Iqra ini bukan berarti hanya sekedar membaca nih, melainkan harus membaca dengan kondisi, keadaan, lingkungan, bukan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Bukan hanya sekedar itu, tetapi membaca lingkungan, keadaan umatnya. Itu ya, itu sedikit sejarah mengenai tentang Al-Quran. Lalu untuk keutamaan pada malam nuzulul Quran ini, yang pertama adalah
dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan yang kita ketahui ini malam 1000 bulan itu dengan identiknya selalu dengan malam Lailatul Qadar. Iya. Sedangkan pengantar untuk malam Lailatul Qadar ini ya diawali oleh malam nuzulul Quran. Nah, selain itu juga malam nuzulul Quran ini di mana peristiwa diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan. Kalau sekarang udah hari keberapa? Teh Sofi nih. Berapa ya? Ke-15 ya? Iya, hari ke-15 ya. Soalnya hari ke-15 itu identik kalau warga sekitar itu lagi apa namanya bikin ketupat. Iya. Walaupun 15-an gitu. Walaupun kita nanti tanggal 17 ya, tetapi kan bolehlah kita bahas dari awal dulu nih untuk lebih siap nih menyambut malam nuzulul Quran. Nah, selanjutnya itu keutamaan di malam nuzulul Quran itu yang ketiga adalah malam ditakdirkannya rezeki dan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Dimana katanya fiha yurfaqu kullu amrin hakim. Dimana di situ tuh pada malam tersebut juga bukan hanya sekedar apa tuh namanya? Sekedar ditetapkan walau bukan hanya sekedar diturunkannya Al-Quran, melainkan pada malam 17 Ramadan juga ditetapkannya rezeki dan ajal seseorang. Oh, jadi di mana ajal itu ditetapkan juga ya, bukan hanya sekedar penurunan Al-Quran saja. Iya, betul. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah malam salam malaikat terhadap ahli masjid. Nah, biasanya Teh Sofi kalau Teh Sofi melihat ya ketika malam 17 Ramadan itu kan banyak tuh para orang-orang yang beriman ya. Kita garis bawahi adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang muslim. Ya, orang muslim tuh belum tentu orang yang beriman, tetapi orang beriman pasti muslim. Nah, di mana orang-orang yang beriman, yang sadar dengan keimanannya kuat, yang sadar dengan peristiwa penting gitu kan ya, pasti dia akan selalu mengingat itu. Dia datang ke masjid-masjid, lalu juga beriktikaf. Ya, berharap apa? Berharap Allah itu memberikan rahmat pada malam itu. Di mana juga setelah yang saya ketahui bahwa pada malam 17 Ramadan itu malaikat itu turun untuk memberikan salam kepada para ahli masjid yang sedang beriktikaf, yang sedang berdoa, yang sedang beribadah malam atau qiyamul lail. Nah, selanjutnya adalah malam penuh kemuliaan. Ya, otomatis ya. Sebelum menuju malam Lailatul Qadar tuh ada malam nuzulul Quran tuh yang memang sangat-sangat mulia gitu kan. Di mana malam ciri-cirinya itu coba Teh Sofi mungkin Ramadan kemarin kita lihat lah ya, kalau sekarang kan kita belum melampaui masih di tanggal ke-15 ya. Yang kemarin itu kan kalau bulan kemarin ya, coba kita amati pada tanggal 17 Ramadan. Kira-kira suasananya sendu nggak? Kayak adem gitu. Iya, beda banget kalau pas malam 17 tuh. Kayak sepi, cuma sepinya adem gitu. Iya, betul. Terang ya nggak sih? Bener-bener. Terang banget itu si langitnya. Terus juga yang paling nampak adalah bulannya itu loh. Iya. Yang berbentuk bulatnya itu sempurna dengan bisa cahayanya tuh merona lah ya. Yang setiap orang gitu. tuh sangat amat ingin memandang gitu ya, sejuk, adem gitu. Terus juga langitnya tuh semeyep adem, terus cuma sinarnya dengan dengan si bulan itu yang bentuknya bulat gitu kan, cahayanya terang benderang. Itu biasanya seperti itu ya, ciri-cirinya itu yang secara kasat mata ya, itu yang secara kasat mata. Terus juga kan ya yang saya lihat tuh, yang tahu nggak sih dari lirik lagunya Maher Zain yang Ramadan ya syahril Quran fika buku waladal iman ya,
seperti itu. Katanya artinya kan Ramadan, wahai bulan Al-Qur'an. Terus pada dirimu itu aku merasa manisnya iman gitu. Di situ tuh bahwa Ramadan itu emang benar-benar bulannya Al-Qur'an gitu kan ya. Selain keutamaan yang lain itu juga kita mengingat sejarahnya diturunkannya Al-Qur'an seperti apa gitu. Terus juga di sini kan ada dari syair itu manisnya iman. Sadar nggak sih bahwa setiap bulan Ramadan itu kita merasa keimanan kita tuh meningkat? Iya betul sekali, apalagi kita perbanyak membaca Al-Qur'an ya di mana bulan Ramadan tuh. Betul. Kita menantinya aja selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan ya. Nah, di situ bertemu Ramadan selama nunggu 11 bulan. Mungkin dulu kita nih tanpa sadari gitu. Dari 11 bulan ini kan mungkin kita cuma sekedar sibuk dengan kuliah kita, ngajar kita. Mungkin ngaji itu cuma bisa ketemu maghrib ya. Nah betul. Maghrib itu cuma bisa tadarusan gitu tuh. Lah sekarang nih, keimanan di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa manfaatnya. Keimanan kita tuh memuncak gitu kan. Sehingga mau habis zuhur, asar, terus maghrib, subuh, isya, apa yang kita lakukan? Tadarusan, ya kan? Di situ bahwa benar-benar ada yang rasanya manis sekali keimanan dalam diri kita, ya. Tuh Teh Sofi. Jadi sahabat inspiratif semuanya, ternyata begitu indahnya bulan Ramadan, begitu indahnya di mana bulan Ramadan itu ada 2 bulan yang sangat mulia gitu ya. Yang pertama yaitu Nuzulul Quran, yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, Ustazah ya, terkadang kita nih gitu, apa ya, terkecoh antara malam Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran gitu. Apa sih yang membedakan antara malam tersebut gitu? Antara malam Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran. Iya. Kita sedikit menyinggung mengenai malam Lailatul Qadar ya. Iya. Malam Nuzulul Quran itu bertepatan dengan pertama adalah tanggalnya dulu. Oh, dari segi tanggal. Dari tanggalnya dulu. Kalau Nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Iya. Sedangkan yang kita ketahui kalau malam Lailatul Qadar itu berada di tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi katanya di tengah-tengah ganjil, di 10 Ramadan terakhir itu di tanggal-tanggal ganjilnya. Berapa tuh Teh Sofi tanggalnya tuh? Tanggal ke puasa ke-21 ya? 21, terus 23, terus 25, 27 dan 29 gitu. Jadi di situ tuh kita diperintahkan kita harus benar-benar mencari berlomba-lomba. Mencari apa? Mencari di manakah malam Lailatul Qadar itu. Untuk yang lainnya adalah sama, disepil dulu kan. Awalnya tuh yang tadi saya bilang bahwa terkadang kita mengenai lebih baik dari 1000 bulan itu cahayanya, redupnya, damai langitnya. Itu tuh terkadang kita hanya identik dengan malam Lailatul Qadar, sedangkan di situ juga diawali oleh malam Nuzulul Quran gitu. Sama ciri-ciri yang lain, damai juga. Terus lebih sunyi, indah langitnya. Terus juga banyak juga berkahnya dari malam Nuzulul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya yang membedakan sedikit adalah dari segi tanggalnya aja. Dari segi tanggal ya. Dari tanggalnya. Jadi kalau kita ya sahabat inspiratif, ketika untuk membedakan tadi antara malam Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran, ternyata kita lihat dari segi tanggalnya saja sudah berbeda gitu ya saja. Namun bulan mulia ini tuh sama mempunyai keutamaan-keutamaannya, di mana tadi cirinya katanya malamnya itu sunyi, yang mana begitu adem gitu, tentram gitu ya. Nah, sahabat inspiratif semuanya, ternyata banyak sekali keutamaan di malam Nuzulul Quran. Nah, tadi yang sudah dijelaskan dari Ustazah Ika bahwa memperbanyak Al-Quran gitu, memperbanyak membaca Al-Quran gitu Ustazah. Nah, bagaimana nih Ustazah ketika gitu banyak sekali kan kaum anak muda gitu ya, apalagi di zamannya apa? Zaman milenial kayak gini ya, yang mana sudah berkembangnya
teknologi gitu yang ya. sangat pesat. Nah, sekarang sudah digempur dengan game-game online gitu ya. Betul. Nah, gimana nih Ustazah supaya kita semua nih ya yang memiliki kesibukan tapi masih bisa gitu membaca Al-Qur'an gitu. Tadi ya meningkatkan keimanan gitu ya. Sedangkan gitu sekarang sudah digempur sekali dengan teknologi gitu Ustazah. Iya. Sekarang tuh memang udah zamannya teknologi ya. Kemajuan itu sangat pesat. Mungkin dulu zamannya saya itu masih ada yang namanya main petasan gitu malam-malam. Nah, sekarang udah tarawih, udah pada main game aja megang HP gitu tuh. Itu tuh zaman-zaman anak-anak zaman sekarang. Yang pertama sih adalah niat kitanya. Niat. Karena kan sebelum Ramadan kan kita harus berniat dulu tuh ya. Berniat mensucikan diri. Mungkin dari kalau misalkan dari kasat mata kan dari rumah kita bersihkan. Ya kan menyambut Ramadan semua kita cuci gitu kan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang suci gitu. Yang pertama mungkin niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap apa yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Kalau memang niat kita di bulan Ramadan ini hanya sekedar ingin hari rayanya gitu, ya kita hanya cuma sekedar ya udah kita cuma tinggal nunggu hari raya doang. Tetapi kalau niat kitanya adalah mencari keberkahan, karena kan kalau di bulan Ramadan tuh amalan kita dilipat gandakan semua. Terus ya kan, ya mungkin cuma tadinya 1, pas bulan Ramadan dapatnya 10 iya. Banyak sekali gitu kan berkah-berkah dalam kehidupan, dia berkah ya di dalam bulan Ramadan ini gitu. Nah, sahabat Inspiratif tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu yang pertama itu niat kita. Gimana niat kitanya? Nah, tadi kalau kita niatnya cuma sekedar untuk mencapai ke hari raya saja gitu ya. Ya, maka ketika berjalannya Ramadan ya kita gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, Ustazah nih ya, kan tadi malam nuzulul Quran yang mana tadi ya, kan tadi kita yang kasat mata gitu ya, yaitu dari segi malamnya gitu. Ada nggak sih yang dari selain kasat mata gitu, ciri-ciri bulan malam nuzulul Quran ini? Iya, ya itu kan dari kasat mata ya. Kalau dari secara tidak kasat matanya mungkin dari hati kita. Kalau hati kita merasa tenang, hati kita merasa damai, hati kita merasa lebih mencintai Allah gitu, berarti kita tuh sudah merasakan. Karena mungkin harinya tuh 17 Ramadan, di mana nuzul Quran di tanggal-tanggal terakhir bulan Ramadan itu ada namanya ngabuburit nih Ustazah. Jadi ngabuburit mereka tuh ya kayak cuma muter-muter naik motor gitu, nggak ada faedahnya gitu. Apa sih Ustazah tadi ya, harusnya kita isi dengan membaca Al-Quran gitu. Cuma terkadang apa ya, anak muda sekarang tuh ya itu gitu, dia kesana gitu arahnya. Nah, itu tuh namanya zaman milenial ya. Kurangnya ilmu. Orang ilmunya banyaknya di Google. Coba nih kalau sekarang kita lagi ngabuburit nggak? Ngabuburit ya, ini kita, tapi ngabuburit kitanya lebih bermanfaat. Ya sekalipun tidak membaca Al-Quran juga mungkin bisa mendengarkan ceramah, mungkin bisa nonton podcast kita ini kan itu nilainya luar biasa loh gitu. Boleh sih sesekali gitu kan, sesekali ngabuburit lah keluar ya, tapi jangan sampai nongkrong gak jelas juga. Mungkin cari angin, cari buka puasa gitu tuh. Jangan nongkrong sampai nunggu buka, aduh buat apa gitu tuh. Apalagi yang nggak sholat asar gitu kan, aduh itu keterlaluan. Banyak tuh yang nongkrong di tol itu. Kata saya itu lagi ngapain ya itu. Jadi tergantung orangnya juga. Seharusnya tuh kita tuh belajar tuh emang dari gurunya, nggak boleh hanya sekedar apa sih namanya dari Google gitu kan. Anak-anak tuh kadang cuma sekilas tahu gitu itu, tapi kurangnya ilmu gitu tuh, kurangnya belajar. Bahkan sini gini loh Teh Sofi, sekarang tuh anak sekolah tuh, kalau dulu kan zaman kita tuh pesantren Ramadan tuh giat gitu tuh ya. Iya betul sekali. Ya Allah, sekarang itu anak-anak sekolah tuh jarang ada yang masuk. Bulan Ramadan tuh katanya langsung capek, lemas. Aduh ya Allah katanya. Itu tuh mungkin ya pergeseran zaman ya. Tantangan bagi kita semua, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, para guru harus membimbing anak-anak tuh harus gimana, dan juga peran orang tua juga harus mendukung juga. Nggak bisa cuma hanya guru yang disalahkan karena gurunya begini-gini. Enggak. Kalau mungkin anak ini nggak bakal sekolah kalau tidak ada bantuan orang tua. Kan orang tua kan bangun nih sekolah gitu kan ya. Dari dorongan dari orang tua juga ya. Kalau guru-guru cuma nih masuk tanggal sekian ada
pesantren Ramadan gitu kan. Kalau dari orang tuanya tidak menyuruh di rumahnya, nambah males mereka. Nambah males, nggak bisa berjalan. Jadi harus ada kontribusi antara orang tua dan juga pihak guru atau sekolah dan yang lain atau para. Tapi alhamdulillah sih kalau di pondok itu memang berjalan deh Sofi. Sekarang udah 15 besok ke 15 Ramadan ya. Alhamdulillah kegiatan lancar berjalan gitu. Enaknya di pondok tuh seperti itu. Lebih terjamin. Nah, jadi sahabat inspiratif, ternyata gitu ya, kalau kita ingin merubah diri kita gitu ya, itu dari diri kita sendiri gitu. Kemudian dibantu oleh orang-orang sekitar kita, dari orang tua kita, dari guru kita gitu. Kita nggak bisa berubah secara instan gitu. Harus ada step by stepnya gitu ya. Nah, tadi ternyata tidur juga tadi ya, yang mana kita sering yang udah kita ketahui itu ya, yang udah gitu berpahala gitu ya. Ternyata tidurnya seperti apa dulu gitu ya. Kalau tidur tadi kata Ustazah dari habis sahur sampai berbuka, yaitu sia-sia puasanya gitu ya. Betul. Jadi sahabat inspiratif, ternyata tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita boleh menggunakan teknologi ya yang ada gitu di sekarang. Cuma kita juga harus menyari informasi-informasi itu dengan teliti gitu. Karena terkadang ya Ustazah nih ya, teman saya sendiri gitu, kayak tentang Ramadan tuh mereka cuma cari di Google gitu, tidak tahu referensinya gitu. Jadi mereka terkadang terjebak gitu, di Google-nya aja kayak gini gitu. Gimana tuh Ustazah? Jadi terlalu mengandalkan Google, googling. Memang kan Google itu sudah merajai dunia ya. Iya, betul. Semua tuh bisa di googling. Apapun itu, mau jenis skripsi, mau itu jenis soal, jawaban, itu semuanya ada di Google. Cuma kalau memang kita itu alangkah baiknya Google yang utama itu adalah guru. Guru dulu. Jadi mau sepintar apapun orang itu, kalau misalkan tidak dibarengi dengan guru itu takut ilmunya tuh sesat gitu kan. Takutnya apalagi untuk perkara agama gitu kan. Karena kan untuk memahami konteks apa yang dilihat itu di internet gitu kan. Kita kan juga nggak bisa, kalau misalkan kita tiba-tiba usia kita 10 tahun kita baca dari internet gitu, terus kita nggak nanya gitu sama guru kita, kan kita bisa memaknai hal lain itu. Nah, jadi harus dua-duanya, ya ada guru lalu ditunjanglah dengan internet atau dengan Google. Jangan ini mah Google dulu baru guru, harusnya guru dulu baru ditunjang dengan internet gitu kan. Harus cerdas zaman milenial ini, jangan cuma bisa cerdasnya buat Instagraman, TikTokan, tapi nggak apa-apa sih kalau TikToknya dibuat manfaatnya banyak ya sekarang ya, kayak buat kajian-kajian, konten kreatornya sekarang udah meluas, bukan hanya sekedar joget-joget ya. Walaupun ya dominannya itu. Iya, dominannya itu sih masih. Ketika kita lihat aja ya, maksudnya lewat dia lagi ngapain gitu joget, ternyata ya lagi bermain TikTok gitu. Tapi gini Ustazah, kan tadi ya harus ada pertama kita harus cari guru dulu, baru ke internet boleh gitu ya. Boleh menggunakan. Karena bisa jadi kalau kita percaya langsung dari internet itu sesat gitu kan. Karena kita nggak tahu nih dia dari mana, informasi ini dari mana gitu. Jadi buat sahabat inspiratif semuanya, ternyata kita harus cari pengetahuan itu, yaitu harus ada gurunya gitu. Kita tahu nih tentang ini, dari Google kayak gini, kita harus tanya dulu nih ke guru kita, ke ustazah kita gitu. Ini benar nggak gitu? Karena kita kan manusia yang anak milenial sekarang kan jauh dari kata keilmuan gitu, karena malas belajar gitu. Terkadang ketika kita nih di samping kita ada handphone, di samping kita Al-Quran, malah kita ngambilnya kayak handphone itu adalah segala-galanya bagi kita. Setan sekarang tuh bukan ditakutin kayak kuntilanak, katanya nggak takut sekarang mah. Kayak ada tuyul lah, enggak, yang ditakutin apa? Setan paling menakutkan adalah setan gepeng kan. Apa setan gepeng itu? Handphone. Habis makan handphone, habis sholat handphone. Semuanya didominasi dengan handphone lagi. Duh, Al-Quran tuh mungkin dibuka tuh hanya sesempatnya gitu tuh ya. Kalau mau ngajar ngaji udah Kak gitu tuh.
ya jangan sampai nih. Makanya kita itu harus mencintai Al-Quran. Karena sebenarnya sepinter-pinternya Google dan internet itu tidak akan bisa menyelamatkan akhirat gitu. Karena ya Al-Quran itu adalah apa ya, kamusnya gitu, petanya, globe. Untuk apa? Untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat. Mau kita hidup senang, jangan carinya di mana? Di Google. Tapi carinya apa? Di Quran. Mau kita hidup selamat dunia akhirat di mana? Di Quran. Terus sejarah-sejarah, sedangkan Al-Quran itu sudah memuat tentang sejarahnya, ya kan? Coba kalau zaman dulu nih, Al-Quran itu kan berserakan ya, mungkin kan ada yang di pelepah kurma, ada di batu, ada di kulit-kulit gitu kan. Tapi kan pada zaman Utsman bin Affan itu kan akhirnya dibukukan, makanya sering kita sebut dengan Mushaf Utsmani gitu. Jadi emang bersyukurlah kita gitu, bersyukur banget hidup di zaman sekarang yang mungkin tidak sulit untuk menemukan Al-Quran, tidak perlu menapa gitu kan. Kalau dulu mungkin kan Al-Quran itu kan diturunkan tidak secara langsung ke Nabi Muhammad, walaupun Al-Quran itu katanya diturunkan secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu di Baitul Izzah atau di Lauhul Mahfuz, sedangkan untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur atau secara mutawatir, sedikit demi sedikit. Pertama Quran surat Al-Alaq kan ya, terus Rasulullah tuh pulang tuh ke Siti Khadijah gitu kan, minta diselimutin, terus tiba-tiba turun lagi nih wahyu ayat yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir kan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut gitu, bangun kamu gitu tuh. Mari kita mengingat Allah. Jadi sahabat inspiratif semua, di mana malam nuzulul Quran ya, tadi banyak sekali keutamaan di malam nuzulul Quran. Terus tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana kita mencintai Al-Quran supaya kita lebih dekat kepada Al-Quran gitu ya, lebih mengisi waktu luang kita dengan Al-Quran ya. Karena di mana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, segala dari satu huruf saja gitu, kita sudah mendapatkan berlipat ganda pahala gitu ya. Bagaimana dengan hatam satu Al-Quran gitu. Jadi tadi ya sudah dijelaskan bahwa keutamaan, terus cara kita supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran. Nah, jadi sahabat inspiratif semuanya, jangan lupa baca Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman, petunjuk bagi hidup kita semua. Sekian dari kita ya. Tidak bisa menemani sahabat inspiratif lama-lama gitu ya, mungkin karena sahabat inspiratif juga harus melakukan aktivitas lainnya ya, dan saya juga harus melakukan aktivitas lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.